bagian akhir Tengku. Hadzal kitab Yang di akhir ya Tengku. Hah? Yang di akhir atau yang di awal? Yang dia Ada dua. halaman 16 saja, yang menjelang akhir. Menjelang akhir ya Tengku. Menjelang akhir mukadimah awal. Sama aja. Belakang banget. oh iya, Ya, bentar Tengku. hadzal kitab musamma bisyajaratil mubarakah. Ya, hadzal kitab al-musamma bisyajaratil mubarakati qara'tuhu ala sayyid al-ajal al-alim al-muhtaram Syamsuddin Majdil Islam Syarafil Itrah Ali bin Syaraf Shah Ibn Abil Ma'ali. Jadi kitab ini yang diberi nama Asy-Syajarah Mubarakah, aku bacakan kitab ini terhadap As-Sayyid yang mulia, yang alim, yang dihormati, Syamsuddin, mataharinya agama, Majdil Islam, kemuliaan Islam, Syarafil Itrah, kemuliaan Itrah, Itrah Rasul. Siapa namanya? Ali bin Syaraf Shah bin Abil Ma'ali. Adamallahu majdahu. Tuh lihat lagi. Wasami'ahu, kitab bitamamihi min Was- lafzi wa ajaztu Min lahu lafzi. wa yatahu anni. Coba ngeri ini. Ini benar-benar di hadapannya gitu. Wasami'a wa Iya. Itu bukan wasami'a wa hadza itu artinya apa? Anu, Kiai sampai terakhir. Kitab ini. Abu. Ya, jadi beliau, yakni Ali ini mendengar kitab ini dengan sempurna dari apa yang aku baca, dari kalimatku. Ku itu siapa? Fakhruddin Ar-Razi. Yang pengarang kitab lah, Fakhruddin Ar-Razi. Jadi di dalam kitab ini diterangkan bahwa Fakhruddin Ar-Razi Ya. itu bukan mengambil daripada Ya. ahli bin Syaraf, bukan, tapi beliau ahli bin Syaraf itu bukan mendengarkan mengarang kitab. Ya, mendengarkan ini kepada- wa ajastu lahu riwayatahu anni. Ya. Nah, di Ya, situ jadi Ali Syaraf Shah itu mendengarkan bacaan daripada Imam Fakhruddin Ar-Razi. Bahkan beliau ajastu lahu riwayatahu anni, dan Imam Fakhruddin Ar-Razi ini mengijazahkan kepada Syaraf Shah ini untuk meriwayatkan apa namanya? Kitab ini bisyaraitil mu'tabarah inda ahli san'ah. kata-kata yang Imam Fakhrul Razi yang mana anu Kiai? Wah, Qara'tu itu kan perkataan Imam Fakhrul Razi. Ini qara'tuhu. betul kalau tuh Jadi Imam aku Razi. bacakan. Jadi bukan mengambil dari Syekh Ali siapa bin Syaraf Syah itu, bukan, tapi membacakan. Bukan. Jadi begini. Ya. Kitab ini sempurna ditulis, kemudian dibacakan di depan Ali Syaraf Shah itu. Ya, gitu. Berarti kan Bukan ketemu belajar. langsung ibarat saya sama Kiai Patah kan? Betul nggak? Ya, Bisa yang jadi mana? itu Iya. bisa Iya. jadi menulis Terus ulang. tunggu. Apa bisa jadi yang menulis ulang itu membacakan di hadapan Ali Syaraf Shah? Ya enggak mungkin lah. Ya. Di Dan situ kitab ini sempurna ditulis pada tahun 597. Nah, berarti kan setidaknya dibacakan di 509 ya. 598. Ya. Ya. Jadi 597 ini jadi 9 tahun sebelum kewafatan beliau. Di Imam Fakhruddin Ar-Razi. Boleh jadi kitab itu dibacakan di hadapan Ali Syaraf Shah ya di tahun 602 atau di tahun 509. Ya. Tapi pada faktanya nggak mungkin gitu loh. Nggak mungkin Imam Fakhruddin bertemu dengan Ali bin Syaraf Shah. Gitu loh. Kok bisa begitu?
Ah? Kok bisa? Ali Syaraf Syah di daerah mana tuh? Ali Syaraf Syah nih, ini Ali Syaraf Syah punya abang yang nomor 3, wafatnya 715 wafatnya. Abangnya nomor 3, wafatnya 715. Ya berarti kalau memang seperti itu, entah yang salah di sana, yang ditulisan itu atau yang di kitabnya itu. Karena di situ ada bahasa wasami ahwa itu. Wasami hadal kitab itu. Bitamamihi min lafdi gitu. Itu yang menjadi garis bawah. Wasami ahwa hadal kitab bitamamihi min lafdi. Maksudnya? Ya kalau memang Tengku Kore itu berpendapat tidak secara langsung anunya apa namanya tidak sejaman antara tidak bertemu lah antara Fakhrul Razi dengan Syekh Ya, Ali. ya, Kalau memang begitu, ya. ini bertentangan nanti. Nah makanya dawuh beliau ini sangat tidak mungkin. Ya. Sementara pengakuan di kitab itu dibacakan di depannya. Sementara di situ ada selisih kan gitu maksudnya, Pak. Coba yang itu yang apa? Tadi bukan yang ini. Karena memang kadang-kadang ya ada orang-orang mohon maaf ya, orang-orang yang tidak bertanggung jawab kadang-kadang mencaplok nama orang besar ya. Contoh seperti kitab Aufaq, itu ada kitab Aufaq, kitab Azimat di situ, itu dinisbatkan ke Imam Ghazali kan. Ya. Tapi ada pepatah kan, tidak ada kejahatan yang sempurna. Nah, di situ di dalam kitab itu ada kutipan kalimat dari orang yang ada setelah Imam Ghazali. Anehnya lagi wa ajastu itu. Makanya. Iya. Nah, ini menunjukkan kitab ini lebih manhulah, lebih palsu daripada Abnaul Imam. Kalau Kiai Fatah gimana? Ada pendapat nggak dengan Tengku? Ya kan begini kan. Ini saja yang namanya Ibn Sharaf Syah ini itu wafat 715. Imam Fakhruddin Ar-Razi 606 kan Tengku? Iya. Ya. Nah, lo ini Terus 606. Nah, terus pengarangnya kira-kira siapa ini? Makanya. Dia nggak tahu makanya. pengarangnya kalau kita mau Sebentar, Tengku. berasumsi. Tengku. Ya. Mohon maaf Tengku, ini sekaligus saya ini yang saya temukan Tengku bahwa Ibn Sharaf Syah yakni ini yang siapa ini Hasan bin Muhammad bin Sharaf Syah Tengku. Iya. Ya itu wafat kelahiran 645 Tengku. Iya. Lahir pada 465 kan. Kemudian wafatnya di tahun 715. ya 715 ini Hasan bin Muhammad ini. Nah, itu satu riwayat, tapi Muhammad itu ndak ada. Jadi Syaraf Syah itu khilaf, Kiai. Ada yang mengatakan Ibnu Syaraf Syah itu ya Hasan bin Syaraf Syah, bukan Muhammad bin Syaraf Syah. Jadi di dalam data kitab nasab ya, Syaraf Syah nggak punya anak bernama Muhammad. Ya. Justru kebalik, yang namanya Muhammad itu anaknya Hasan. Maka Hasan ini digelar Hasan ini digelar dengan Abu Muhammad Al Hasan bin Syaraf Syah, gitu loh. Punya Kiai Fatah Ini itu, Ruknuddin. tolong dibesarkan punya Kiai Fatah itu. Ini Tengku yang dibaca sampean tadi. Iya. Ruknuddin Alimul Mausil fi Asrihi. Ya pokoknya kitab sejarah Al-Mubarakah itu berundel. Jadi Imaduddin Tengku membatalkan Nasabawi begini, dengan Tengku. keterangan kitab sejaman. Tengku. Itu Hasan Tengku, Hasan ya, Hasan Syarif. Rupanya dia tuh ngotot ingin memperkuat
kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Bayangkan, dia tuh ngomong tentang Asy-Syajarah Al-Mubarakah bahwa kitab itu terverifikasi catatannya dengan di dalam kitab Muntaqilatul Talibiyah itu sampai ngomong 4 kali. Saya jadikan video juga. Ini saya kasih caption lah. Hasan Syarif sangat kebal data, bukan hanya kebal biasa, sangat kebal. Oke, kita buktikan bahwa di kitab Al-Muntaqilah 3 orang yang nama serupa dari Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu bukan anaknya Ahmad bin Isa, melainkan anaknya Muhammad Abu Ja'far. Kita lihat. Eng gitu kan. Teng 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 teng. Nah, perhatikan teman-teman. Ya. Yang ada di Rai namanya siapa? Muhammad bin Ahmad bin Isa bin Muhammad Al-Akbar bin Ali Al-Uraidi, akibuhu Muhammad wa Ali wal Husain. Akibuhu ini ke Ahmad kah atau ke Hu ini ke Muhammad? Ya, tentu ke Muhammad. Entar dulu kita Muhammad bin tanya Ahmad. yang lain tuh. Ya, Muhammad bin Ahmad itu, yang Muhammad. Ya, karena itu Ke Muhammad kan? Oleh Ya, bapaknya. si Kriting Hasan Kriting Hu ini di marja damir ke Ahmad. Itu ilmu nahu di mana? Emang Imaduddin ini CS. Aduh, bahkan Imaduddin sendiri merujuk hadis ibarah ini ke sini. Imaduddin sendiri, coba lihat di tesis dia. Akibuhu di sini Imaduddin mengkonfirmasi bahwa Ahmad bin Isa tidak mengkonfirmasi anaknya yang bernama Abdullah di Muntaqilah gitu loh. Artinya dia mengakui bahwa marja' dhamirhu ini bukan ke Ahmad tetapi ke Muhammad. Berarti si Hasan Kriting menentang pemilik tesis. Ya karena begini Tengku. Jadi Hasan itu Tengku, dia itu bahkan tidak dia tuh sering mengatakan, artinya seakan-akan hanya melanjutkan penelitiannya. Jadi mau berdiri sendirilah Tengku. Tidak mau dikatakan dompleng ke Pak Imad. Oh gitu. Tapi Iya Tengku. iya, tapi tetap salah dong. Nah, terlepas dari itu Tengku. Ya, ini jadi kalau menurut Hasan itu seakan-akan Muhammad yang di bawah ini satu orang sama Muhammad yang ini Tengku. Kan dia Tengku. Iya. Berarti Ya, di sini kita seakan-akan bisa mengetahui Kiai bahwa tesisnya Imaduddin mewarisi orang menjadi pendusta. Bukan mewarisi orang menjadi Tengku. Dibuktikan Tengku. Itu ini kan ada catatan kaki 3 di bawah Tengku. Biar membuktikan bahwa Ali di sini ini siapa? Ali di sini ini siapa? Coba dilihat Ali di situ adalah ayahnya Abu Ja'far Muhammad Al-Uraidi Al-A'ma yang dia mengalami kebutaan di masa usia tua. Nih. Ya. Nah, ini dia. Ya. Itu yang ada di Irak itu ya. Ya. Assalamualaikum, izin dari Kalbar masuk Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Afwan, ikut perbincangan sangat-sangat menarik, sangat-sangat membantu sekali. Mohon maaf Kiai atas keresahan saya masuk di room ini dan marhaban sekali saya diterima. Mudah-mudahan ini menjadi penyejuk saya dan sebagai barometer saya untuk saya juga bisa sedikit nyambung di urusan ini, karena di Kalbar khususnya di daerah Pontianak Kiai dan sekitarnya ini agak mulai berani timbul ke permukaan soal isu nasab ini Pak Kiai sekalian. Dengan cangkokan Kiai Imad dan semacamnya lah. Untuk itu karena yang dibahas ini adalah Syajaratul Mubarakah dan mereka satu-satunya yang menjadi rujukan mereka itu ya karena ini Kiai. Jadi mohon dengan sangat, dan ini akan saya catat dalam pemikiran dan dalam catatan tangan saya Kiai, simpulkan bagaimana cara sebenarnya untuk
lemahnya daripada Syajaratul Mubarakah. Mohon maaf saya tidak mengikuti dari awal, Kiai. Karena kan yang terlintas itu adalah bahwa di Syajaratul Mubarakah tidak terkonfirmasi bahwa Al-Habib Ubaidillah bukan daripada anak dari Ahmad bin Isa Al-Muhajir begitu. Baik. Itu mohon ditegaskan, disimpulkan dengan baik secara detail ataupun secara, karena ingin betul-betul saya catat ini Kiai, para alim, para ulama sekalian. Mohon sekali. Baik, Bang Agil. Baiknya itu direkam layar saja sama sampean biar Tengku ini sekiranya berkenan. Mohon maaf ini Tengku sekiranya berkenan jenengan itu dimulai kenapa ini diragukan problem daripada Asyajarah Mubarakah ini Tengku sehingga tidak pantas dijadikan pegangan. Baik, terima kasih atas saran Kiai Fatah dan atas permintaan Bang Agil dan kawan-kawan yang lain. Tolong bantu tap-tap layar teman-teman yang di bawah dan perkuatkan performa room dengan membagikan gift ya rezekinya supaya tidak direport mereka dan tidak gampang jatuh. Ini biasanya nih kalau udah main di sini, ini mereka udah nge-report. Maka room saya tuh kelihatan dari sini ya, dari layar ini kelihatan ada terjadi redap-redup ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Metodologi di dalam kita mengetahui apakah sebuah karya itu benar atau benar naskah itu berasal dari sumber asli yang disebutkannya. Pertama kita harus tahu dulu bahwa setiap naskah kitab yang ketika kita pahami isi naskah itu ya tidak jelas siapa penulis aslinya, maka kitab itu berhak digelar dengan gelar manhulah. Kenapa manhulah? Karena syubhatun kabirah, kesamaran yang besar terkait pengklaiman terhadap seorang penulis. Gitu loh. Contoh, kitab Asy-Syajaratul Mubarakah ini. Kitab Asy-Syajaratul Mubarakah ini adalah diklaim sebagai kitab yang dikaryakan, yang dituliskan oleh orang yang dikenal seorang ahli tauhid, ahli kalam, ahli fikih, mazhab Syafi'i, dan sanad ilmunya dalam bab fikih nyambung kepada Imam Syafi'i. Beliau wafat di tahun 606 Hijri. Artinya beliau mengalami masa kehidupan abad 5, 6, dan 7 Hijri. Oke? Nah, kitab Syajarah Al-Mubarakah ini merupakan kitab rujukan Imaduddin di dalam membatalkan nasab Ba'alwi ya, satu-satunya. Jadi kitab Sejarah Al-Mubarakah ini satu-satunya tok kitab nasab yang bisa dijadikan dalil oleh Imaduddin dan rekan-rekannya dan pengikut-pengikutnya yang senang berdusta dan membuat framing. Hanya kitab ini, di mana di dalam kitab ini ya telah menginhisar anak Ahmad bin Isa hanya 3 orang laki-laki, yaitu Muhammad Abu Ja'far bin Rai, wa Ali bin Ramallah, wal Husain Aqibuhu bin Naisabur. Artinya secara jumlah ismiyah maka anak Ahmad bin Isa tidak boleh kurang dari 3 dan tidak boleh lebih dari 3 karena sudah diinhisar atau ditutup buku. Berdasarkan inilah ya rombongan Imaduddin dan kawan-kawannya yang suka membuat framing apapun untuk menghancurkan kemuliaan Ahlul Bait daripada klan Bani Alwi ya, maka mereka meminta mana kitab sejaman. Nah, kenapa? Karena inilah kitab yang sejaman dengan Ahmad bin Isa gitu loh, yang memverifikasi anaknya hanya 3, Muhammad Abu Ja'far, Ali di Ramallah, dan Husain keturunannya di Naisabur. Oke?
Nah, oleh sebab itu, untuk memastikan bahwa benarkah kitab ini adalah kitab abad ke-6 yang dikarang oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi atau tidak, maka marilah kita menelitinya secara mendalam. Setuju tidak? Kalau setuju, kirim gipnya dulu. Kirim tap layarnya dulu supaya mukimat tidak pada panik dan kebakaran janggut. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, disinilah menyebabkan Kimaduddin takut ampun roti berdebat sama saya dengan bermacam-macam alasan, dengan bermacam-macam argumen, dengan bermacam-macam cara. Yang penting gua tidak akan bisa berdebat sama Tengku Qori karena pasti gua rungkat itu manusia bahaya, kata Mukimat. Mari kita buktikan langsung ke pokok permasalahan di balik ada bunga-bunga dalam pembicaraan. Siapapun yang naik baru tidak boleh berbicara. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Kita perhatikan alasan pertama. Alasan pertama, kitab Syajarah Al-Mubarakah ini di dalam manuskrip asli, ya, ternyata kertasnya adalah kertas linen, ya, kertas linen, dan kertas linen itu viralnya di abad 8 Hijriah. Viralnya, jadi baru muncul. Hasan, di anu dulu mute. Ya, di abad 8 Hijri. Artinya kitab Syajarah Al-Mubarakah, kertas manuskripnya yang didapatkan bukan manuskrip daripada kertas yang tertua yang ada di abad 6 Hijri, tetapi salinan daripada kertas yang ada di abad 8 Hijriah, yaitu kitab kertasnya dari uji karbon adalah kertas linen. Itu yang didapatkan di Istanbul. Yang bahaya lagi yang didapatkan di Mesir, itu adalah kertasnya lebih mudah lagi, yaitu kertas karbon A4. Gitu, karbon 4 apa karbon A4 lupa saya. Di mana kertas itu ya viral-viralnya dan dipakai di seluruh wilayah Arab dan Eropa itu di abad 1000 ya 800 sampai 1900 zaman Belanda, atau disebut dengan kertas Manila, disebut dengan kertas Manila. Itu artinya teman-teman yang dirahmati oleh Allah perlu diketahui, ini penjelasan yang rinci ya. Jadi alasan pertama bahwa kitab Syajarah Al-Mubarakah ini bukan kitab asli Imam Fakhruddin Ar-Razi. Satu, tidak ditemukannya manuskrip salinan asli tangannya Imam Fakhruddin Ar-Razi dari kertas yang ada di abad 67 Hijri. Sudah jelas satu alasan. Alasan kedua, di dalam kitab As-Syajarah Al-Mubarakah ya ditemukan orang yang mengklaim kitab ini sebagai kitab tertua abad 6 Hijri, 6 sampai 7 Hijri, ya, dengan narasi yang ada kesalahannya. Setiap pemalsu, ya, setiap orang yang memalsu dan yang mengklaim sesuatu mesti ada kelupaan atau kekeliruan, yang kemudian kekeliruan itu berdasarkan kudrat dan iradat Allah. Di kemudian hari ditemukan hal yang sangat fatal, yang berbahaya dari naskahnya, sehingga dengan demikian kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala memverifikasi oleh umat-umat peneliti di kemudian zaman bahwa kitab ini mutlak palsu, teman-teman. Apa sudut kepalsuan yang dibuat oleh orang yang tidak bertanggung jawab dengan tangannya? Di sini dia meletakkan sebuah tulisan untuk mengklaim bahwa kitab ini betul-betul adalah karangannya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Bagi peneliti yang detail, bagi peneliti yang benar-benar mengkaji secara mendalam dan benar-benar hati-hati dan siqah, dia akan memahami ini. Apa?
hadzal kitabul musamma bisyajaratil mubarakah qara'tuhu ala sayyidil ajalil alimil muhtarami syamsiddini majidil islami syarafil itrati Ali ibn Syarabsyah bin Abil Ma'ali. Ya, artinya ini adalah kitab yang dinamakan dengan Syajarah Al-Mubarakah, di mana aku katakan kitab ini aku bacakan di hadapan Said Ali Al-Ajal Al-Alim Al-Muhtaram Syamsuddin Majidil Islam Syarafil Itrah, yang bernama asli Ali bin Syarabsyah bin Abil Ma'ali. Semoga Allah kekalkan kemuliaan baginya. Wa sami'ahu hadzal kitab, dan Ali bin Syarabsyah ini mendengar naskah kitab ini, bacaan kitab ini, bitamamihi, dengan kesempurnaannya dari awal sampai akhir penulisan didengar mutlak oleh Ali bin Syarabsyah, min labzi, daripada ucapan lisanku yang aku bacakan matannya di hadapan Ali bin Syarabsyah. Wa ajaztu lahu, dan aku mengijazahkan lahu baginya akan riwayat kitab ini, ya, dari diriku, ya, apa tadi nih? Coba asyaraid apa Pak? Dari diriku bisyaraid, dengan segala syarat yang muktabarah, yang muktabar. Makna muktabarah yang benar-benar diakui inda ahli sun'ah, ya, di sisi ahli sun'ah. Dan aku syaratkan atasnya untuk menyampaikan, ya, sesuai dengan apa yang dia dapatkan dari ini, tidak boleh dilebihkan dan tidak boleh dikurangkan. Itu keren, keren kan? Keren banget loh. Keren banget ini penipuannya ini. Keren banget pemalsuannya ini. Kitab Syajarah Al-Mubarakah ini jauh dari tuduhan imat kepada kitab Abnaul Imam, saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Baik, marilah kita tunjuk apakah benar Ali bin Syarabsyah ini orang yang sezaman dengan Imam Fakhruddin Ar-Razi, atau orang yang lahir kemudian masa yang diklaim sebagai orang yang sezaman dengan Imam Fakhruddin Ar-Razi, agar kitab ini terkesan intan permata. Sallu ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Kita lihat datanya, teman-teman yang dirahmati oleh Allah. Dimanapun antum berada, semoga dengan penjelasan ini, maka jelas, ya, Imaduddin adalah pendusta data di akhir zaman. Sehingga banyaklah para mukimat-mukimat yang mendukung tesis dia, diwarisi oleh Allah sifat-sifat pendusta dan pembuat framing. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kita lihat kembali teman-teman yang dirahmati oleh Allah. Ini Ali bin Syarabsyah bin Abil Ma'ali Arabsyah. Nih, bin Abil Ma'ali, ya. Nih saya lihatin lagi, Ali, ya, bin Syarabsyah, langsung naik, bin Abul Ma'ali Arabsyah bin Abu Muhammad Isa bin Abu Zaid bin Abu Muhammad Al-Hasan bin Ahmad, sampai ke sana bin Muhammad bin Isa An-Naqib Al-Akbar, ya, bin Muhammad, ya, bin Ali Al-Uraidi. Jelas? Oke, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Syarabsyah punya saudara 6 orang laki-laki. Kita lihat. Kita perhatikan. Ali bin Syarabsyah ini punya abang bernama, yang abang pertama yang paling tua di sini, yaitu Muhammad Qawamuddin. Anak kedua dari Syarabsyah sebagai abangnya Ali, Haidar. Anak ketiga Rukunuddin Abu Muhammad Al-Hasan yang wafatnya 715 Hijri. Perhatikan. Jelas tidak nih? Perhatikan, jelas tidak nih? Ini dia wafatnya nih. Teng, ya kan? 715 Hijri. Di mana anak keempatnya adalah bernama Abul Qasam. Anak kelima bernama Abul Hasan. Anak keenam Ali bin Syarabsyah, yaitu anak bontot. Pertanyaannya teman-teman yang dirahmati oleh Allah. Abangnya yang ketiga saja wafatnya 715 Hijri.
Berarti kita kurang 70 tahun umurnya karena masyhur dia berumur 70 tahun. Dikurang 70 tahun berarti dia lahir 645 Hijri. Mungkinkah Ali bin Syaraf Syah ini bertemu dengan Imam Fakhruddin Ar-Razi yang wafat pada tahun 606 Hijriah? Jawab dengan tegas. Saya tunggu. Tentu tidak mungkin, Teguh. Masa membacakan sesuatu kepada orang yang masih belum lahir? Berarti jelas pengakuan dari ibarah ini adalah mardudun la yuqbal wa huwal kadzdzab. Jelas tidak? Sebagaimana kita belajar mustalahul hadis, maka dalam kaidah ilmu-ilmu mustalah hadis, maka kitab ini minal kutubil maudhu'ati, termaksud dari semua kitab-kitab yang maudhu'ah atau dari riwayat hadis-hadis yang maudhu'ah. Lalu bagaimana hadis yang maudhu' bisa diklaim sebagai hadis yang bersambung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Na'udzubillah, na'udzubillah. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang berdusta membawa nama-nama aku, mengatasnamakan aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tempat duduknya di dalam api neraka. Artinya ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mendidik kaum muslimin untuk berbuat kedustaan apapun bentuknya demi sebuah kebenaran. Kebenaran harus mengalir sebagaimana air mengalir, tidak boleh ditahan, apalagi dibuat bumbu agar lebih benar. Tidak bisa. Agama Islam tidak mengajarkan kebenaran diberikan bumbu ajinomoto, bumbu masaku, tidak boleh. Harus dengan rasanya yang ada bagaikan rasa air yang mutlak, tidak menerima berbagai perubahan. Jelas tidak? Baik teman-teman, kalau sampai di sini sudah jelas, artinya Ali bin Syaraf Syah tidak mungkin bertemu dengan Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kalau tidak mungkin bertemu, maka pernyataan Imam Fakhruddin Ar-Razi ini mustahil keluar dari seorang mulut yang alim, alamah, al-imam, ahli berbagai fan ilmu, ahli fikih, ahli tauhid, ahli kalam, ahli tasawuf dan lain sebagainya. Khinafillah yang dirahmati oleh Allah, bahkan ulama yang digelar sebagai al-immatil mantiqiyah, imam-imam yang paling ahli dalam bidang ilmu logika. Inilah Imam Fakhruddin Ar-Razi. Tidak mungkin dia berdusta, bahkan dia termaksud ulama ahli hadis dan termaksud juga ulama ahli usul fikih. Dan karangan kitabnya yang masuk dalam kitab usul fikih yaitu namanya adalah Al-Mahsal, ya, fi bayani usul fikih. Oleh sebab itu akhirnya yang dirahmati oleh Allah, ini alasan kedua yang sudah kita temukan. Bukan dua saja alasannya, ada beberapa alasan lain. Sampai di sini apa mau saya tambah alasan ketiga? Tambah dong. Baik. Alasan ketiga. Alasan ketiga teman-teman yang dirahmati oleh Allah, kita lihat dalam halaman 113, ya. Bagaimana keterangan-keterangan di dalam kitab As-Sajarah Al-Mubarakah ini menyalahi daripada kaidah asal, ya. Artinya berlawanan daripada usul, ya, mukhaliful usul, mukhaliful lil usul, menyalahi kaidah dasar kitab. Nah, kita perhatikan teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan yang pertama ini. Yang pertama di dalam kitab As-Sajarah Al-Mubarakah halaman 111 dikatakan wa amma Muhammad Al-Akbar bin Ali Al-Uraidi falahu minal mu'aqibina sab'atun. Betul tidak?
Adapun Imam Muhammad Al-Akbar bin Ali Al-Uraidi baginya mempunyai keturunan adalah 7 orang. Ini jumlah ismiyah. Kalau kata Imaduddin udah inhisar, nggak boleh kurang dari 7, nggak boleh lebih daripada 7. Setuju nggak Kiai Patah? Ya, setuju. Baik. Anaknya Isa Al-Akbar dan sampai habis. Pokoknya 7 di sini. Nah, kita lihat apakah penetapan inhisarnya kitab ini mutabik daripada kitab tua sebelumnya. Kita lihat dalam kitab Al-Majdi, ya. Al-Majdi. Tengku. Motobik Ya. artinya cocok ya Tengku, biar difahami nih Tengku. Mutabik itu cocok. Kita lihat di dalam kitab Al-Majdi. Wa walada Muhammad bin Ali Al-Uraidi Ibnu Ja'far As-Sadiq wa yukanna Aba Abdillah, ya. Ummu akhihi Ahmad Asy'arani ummu walad sab'u banatin, ada 7 anak perempuan daripada anak Muhammad Al-Akbar ini atau An-Nakib, ya. Wa fi riwayatil Basriyin, di dalam riwayat ulama ahli Basrah, ya. Jadi dalam riwayat ulama ahli nasab Basrah menyatakan bahwa anak Sayyid Muhammad Al-Akbar bin Ali Al-Uraidi Ibnu Ja'far As-Sadiq, anak perempuannya 7 orang. Hunna ummu abiha, sampai habis, sampai Fatimah. Wa tis'atu banin, dan anaknya ada 9 orang laki-laki. Jelas tidak? Ini kitab tua. Ya, Kitab jelas. yang lebih tua daripada Syajarah Al-Mubarakah. Sementara di Syajarah Al-Mubarakah ia menyebutkan 7 orang. Mukhaliful lil qiyas tidak? Mukhaliful lil usul enggak? Berlawanan dengan asal kitab enggak? Asal sumber enggak, teman-teman? Jelas. Jelas sangat Jelas. berlawanan. Oke. Sekarang kita lihat ke bawahnya tentang menyebutkan keluarga Ahmad bin Isa. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Wa amma Ahmad al-Abah fa'aqibuhu min thalathati banin. Ahmad al-Abah atau An-Nafat atau Al-Muhajir itu keturunannya hanya 3 orang laki-laki, yaitu Muhammad Abu Ja'far bin Rai dan Ali bin Marlah dan Husain Aqibuhu bin Naisabur. Kita perhatikan. Kitab ini mukhaliful lil usul. Tidak ada sumber maraji', tidak ada sumber dari mana Imam Fakhruddin yang diklaim kitab ini sebagai karya Imam Fakhruddin, tidak disebutkan sumber. Bahkan muhakkik yang meneliti ibarah kitab ini tidak memberikan keterangan pada footnote dari mana maraji'nya. Kenapa? Karena kitab-kitab terdahulu tidak ada yang menentukan anaknya Ahmad bin Isa hanya 3. Di Tahdzibul Ansab tidak menyebutkan 3. Ya, artinya di Tahdzibul Ansab hanya menyebutkan anak dari Ahmad bin Isa sebahagian yang disebutkan 1, tidak disebutkan jumlah keseluruhannya, sehingga di situ disebutkan hanya 1, yaitu Muhammad Abu Ja'far yang mewarisi Abu Ja'far Al-A'ma yang mempunyai anak Abu Muhammad Al-Hasan Ad-Dalal. Oke. Terus di dalam kitab Al-Muntaqilah. Di dalam kitab Al-Muntaqilah memverifikasi anak Ahmad bin Isa 2 dan tidak menginhisar. Ya, dia hanya mengkonfirmasi Ali yang ada di Ramallah dengan Muhammad Abu Ja'far yang ada di Rai. Tidak menyebutkan 3 orang. Dan tidak ada Husain di dalam kitab Muntaqilah. Dari sini adalah sudah mukhaliful lil usul. Nah, kita lihat ternyata si musannif yang mengatasnamakan Imam Ahmad yang mengatasnamakan Imam Fakhruddin Ar-Razi, dia salah paham ibarah dalam kitab yang terdahulunya. Dalam kitab apa, teman-teman? Dalam kitab Muntaqilah At-Talibiyah. Nih. Ternyata penulis ya kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah dia mengklaim ini ke Ahmad sebagaimana si Hasan Kriting. Ternyata ini kekeliruan yang sangat besar dari berbagai fan ilmu. Dan khususnya ilmu nahwu bari ahli Basrah, al-Basriyin wal Kufiyin. Tetap marja' damir itu kepada Siyakul Kalam. Siapa Siyakul Kalam ini? Adalah Muhammad. Tidak mungkin ini marja' damir kepada Ahmad. Artinya nama yang ada di dalam kitab Syajarah Al-Mubarakah ini bukan anaknya Ahmad bin Isa Al-Abah yang 3 orang ditentukan ini, tetapi anaknya Muhammad Abu Ja'far Al-A'ma, Muhammad Abu Ja'far
atau Abul Qasim Muhammad Abu Ja'far bin Ahmad An-Nafat. Di mana anaknya 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Kalau Anda ingin lihat siapa keturunan Muhammad, Ali, dan Husain, silahkan Anda buka kitab Al-Musyajjarul Kasyaf yang ditahqiq oleh Imam Murtada Az-Zabidi. Oke? Akhirnya fillah yang dirahmati oleh Allah. Ya, Kori, sebentar. Ini menarik. Yang ini ingin saya lebih fokus di posisi ini. Itu Siap. artinya, takutnya saya nanti salah menyimpulkan, Kiai. Itu artinya di Syajaratul Mubarakah yang di Inhisar wa Ammal Ahmadul Abah itu, yang menurut pengarang sajarah yang yang diintisab kepada Imam Fakhruddin, yang WA ini Al-Ahmad Al-Ahbah, ternyata bukan Ahmad bin Isa Al-Muhajir ya, Kiai. Bukan. Ya. Anaknya Muhammad bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir atau Al-Abah atau An-Nafat. Ya, itu artinya Ahmad yang di sini bukan Ahmad bin Isa Al-Muhajir, tetapi Ahmad yang tadi dijelaskan itu. Iya enggak, Ahmad bin Isa yang ada di sini Iya. adalah sama yang dimaksud dengan Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Oke. Jadi orang Irak, orang Basrah ya, mengenal beliau dengan lakab Al-Abah An-Nafat. Sementara lakab baru ketika beliau hijrah di Hadramaut di Yaman, beliau baru dikenal dengan gelar Al-Muhajir ilallah. Oke, Jadi gelar terus yang Al-Muhajir satunya, ilallah itu diberikan oleh Ahlul Hadramaut, bukan Kemudian Ahlul Irak. yang dijelaskan antum yang di kitab satunya itu yang Muntaqilah atau Libiyah itu. Ah, Maksudnya gimana? Yang ada yang A itu. ini yang dimaksud ini adalah Ahmad An-Nafat, inilah Ahmad Al-Muhajir. Oke. Ahmad Al-Muhajir ya itu mempunyai anak Muhammad Abu Ja'far. Nah, oleh kitab Sajarah Al-Mubarakah diklaim Ahmad ini anaknya ini Muhammad Ali dan Husain, padahal bukan, atau Oke, siap, namanya ini padahal sama nama tapi bukan anaknya Ahmad yang ada di kitab As-Sajarah Al-Mubarakah. Itu tidak memverifikasi bahwa Ahmad mutlak anak ketilu gitu loh. Oke. Ya, tetapi kalau kita urut pemahaman bahwa anak yang ada di pada Sajarah Al-Mubarakah ini kekeliruannya penulis yang bukan Imam Fakhruddin Ar-Razi. Seandainya Imam Fakhruddin Ar-Razi yang menuliskan naskah ini nggak mungkin seperti ini, gitu loh. Siap. Ya, maka di sinilah kesalahan penyalin, sehingga dengan demikian ya penulis aslinya ini kitab Sajarah Al-Mubarakah ini bukan Imam Fakhruddin Ar-Razi, tetapi karangan Hasan Kriting, gitu, atau Wahid bin Samsuddin, ya. Nah, jadi di sini letaknya. Jadi keturunan Muhammad Ali di sini adalah anaknya Muhammad Abu Ja'far, di mana Ali ini punya anak bernama Muhammad Abu Ja'far Al-A'ma. Muhammad Abu Ja'far Al-A'ma punya anak bernama Abu Muhammad Al-Hasan Ad-Dalal. Nah, ini ya. Nah, kita lihat Tengku. Ya, sebentar. Gimana? Tengku. Ya, ini ada di bawah, ada namanya pemuja ilmu dan siapa ini. Mereka ini kan kebal data, Tengku. Jadi tidak menolak dengan apa yang diterangkan sampean tadi. Jadi kalau memang berani, silakan naik dan tentang ini data-data yang dari tadi. Ya, jangan kamu itu, kalian itu. Ya, bentar, Tengku. Jangan kalian ini, ya, bukan karena kami yang menyampaikan, bukan karena tidak sama dengan kami, tapi kalian tidak sama dengan data. Anda menolak kebenaran. Silakan lanjut, Tengku. Baik, kalau mereka naik akan menjadi enggak kondusif. Nanti setelah selesai boleh naik, oke? Ya, begitu. Alasan keempat di dalam kitab Sajarah Al-Mubarakah dituliskan Amma Muhammad Abu Ja'far, berarti bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali, betul? Betul. Ya ini yang dimaksud, ya. Anaknya dia yang namanya Muhammad Abu Ja'far ini, fa'aqibuhu min rajulin wahidin. Dia punya anak satu orang laki-laki yang bernama Ali. Iya. Nah, kita lihat mukhaliful lil qiyas enggak? Padahal Muhammad Abu Ja'far anaknya 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Sementara di dalam kitab ini cuman Ali. Palsu enggak? Mukhaliful lil qiyas enggak? Sip. Oke.
Terus kedua, dia melanjut lagi wa amma Abu Ja'far wa aqibu Ali. Ya ini ya. Yang ini nih ya, wa aqibu aliyin hadza ali hadza. Kita lihat ke bawah. Ali hadza rajulun wahidun ya ismuhu Husain Abul Qasim. Jadi anaknya Ali cuma satu laki-laki nama Husain. Ya, padahal anaknya Ali itu bukan namanya Husain. Ya, nama anak Ali ini namanya adalah teng ting teng. Ali itu walidu Abi Ja'far Muhammad al-Uraidi wa kana bi Baghdadin wa amiya fi bi Baghdada wa amiya fi kibarihi. Artinya Muhammad Abu Ja'far al-A'ma ini bin Ali ya, bin Ali bin Ali bin Muhammad ya, bin Ahmad ya, bin Isa gitu loh ya. Jadi yang namanya Ali tadi berarti ya Abi Ja'far Muhammad al-A'ma ya punya ayah Ali, Ali punya ayah Muhammad Abu Ja'far, Muhammad Abu Ja'far punya ayah Ahmad bin Isa gitu loh ya. Paham? Jadi saya ulang, Ali berarti mana tadi? Ali punya anak bernama Muhammad Abu Ja'far. Paham ya? Udah paham belum? Ya. Muhammad Abu Ja'far punya anak di dalam kitab Tahdzibul Ansab dan kitab Al-Majdi bernamanya Abu Muhammad Al-Hasan Ad-Dalal. Jadi Abu Muhammad Al-Hasan Ad-Dalal bukan Husain. Ya. Bukan Husain, ada di Al-Majdi nanti kita lihat. Nah, Abu Hasan Muhammad Ad-Dalal itu punya ayah namanya Muhammad Abu Ja'far. Muhammad Abu Ja'far Al-A'ma punya ayah namanya Ali, ya ini ayahnya. Ali punya anak, punya ayah namanya Muhammad Abu Ja'far bin Ahmad bin Isa. Jelas? Jauh panggang dari api. Sementara menurut perkataan kitab sejarah Al-Mubarakah, Husain bin Ali bin Muhammad bin Ahmad. Jauh nggak? Jauh nggak? Jauh panggang daripada api. Sementara di kitab Al-Majdi, kita lihat di kitab Al-Majdi ya. Kitab Al-Majdi 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 Al-Majdi. Nah, Al-Majdi Al-Majdi mana Ustaz? Al-Majdi. Nih. Di dalam ini ya, kita lihat datanya di dalam kitab Al-Majdi. Wa Ahmad Abul Qasim Al-Aba Al-Ma'ruf bin Nafat annahu kana yatajiru an-nafta lahu baqiyatun bi Baghdad min Al-Hasan Abi Muhammad Ad-Dalal ya, ala Dauri bi Baghdad ra'aituhu mata bi akhirih bi Baghdad Ibnu Muhammad. Nah ini berarti Al-Hasan Abi Muhammad Ad-Dalal bin Muhammad Abu Ja'far Al-A'ma yang ada di tadi di Muqaddilah bin Ali ya, Walid Abu Ja'far Al-A'ma bin Muhammad. Muhammad siapa? Muhammad Abu Ja'far bin Rai bin Ahmad bin Isa. Jelas tidak? Jelas. Itu adalah 5 daripada bukti bahwa kitab ini dalam 5 kategori adalah palsu. Wallahu a'lamu bissawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Syukran Tengku, Kiai, Hatta dan seluruhnya. Setidaknya saya sedikit bisa menyimpulkan dan insya Allah ini bermanfaat. Pertama, yang paling terpenting adalah Syajaratul Mubarakah ternyata mukhalifun lil usul. Itu yang paling terpenting. Bukan lagi mukhalifun lil usul, Ya, tetapi palsu. Ya, Palsu. bukan muhlik, palsu. Kemudian soal pengisbatan daripada Syajaratul Mubarakah yang kepada Imam Fakhruddin Ar-Razi jelas itu juga manipulatif. Kemudian yang selanjutnya juga bahwa zaman muncul kepopuleran Syajaratul Mubarakah juga di tahun yang tidak berkesesuaian dengan yang dibahas di dalam. Paling tidak itu beberapa kesimpulan yang membuat saya yakin terhadap bahwa Syajaratul Mubarakah ini
ternyata ya rancu di dalamnya dan sama sekali tidak menggambarkan bagaimana sosok Imam Fakhruddin Ar-Razi. Syukran Tengku, mudah-mudahan bermanfaat. Salam kenal dari saya, mudah-mudahan bisa silaturahim lebih lanjut. Belum turun karena harus kembali pulang terlebih dahulu, insyaallah. Namun sebelumnya Bang Agil, Ya, siap Pak Tengku. sebelum antum turun, saya ingin sampaikan kepada semua orang yang menonton, kalau ingin mendapatkan penjelasan yang lebih rinci dan akurat lagi berdasarkan tulisan, silahkan order buku antitesis saya ya yang berjudul Rungkatnya Ideologi Imaduddin, Insyaallah. rungkatnya ideologi pembatal nasab ya. Di DM saya buku antitesis ini saya hargai 100.000 rupiah, ongkir tanggung sendiri. Nah, DM di DM lah nomor WA-nya, saya akan